Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan kepemimpinan Bapa yang ke-9. Barangkali kita nanti ini kita tutup saja ya tema ini, atau nanti kita lihatlah apakah perlu masih dilanjutkan. Kepemimpinan Bapa kali ini kita mau bicara tentang seorang bapa raja juga Israel namanya Ahab, karena istrinya Izabel ini masih ditulis dalam kitab Wahyu sebagai simbol. Jadi kita mau pelajari secara khusus ini. Kemudian Ayub ya, karena istrinya ya, bagaimana Ayub bisa mengatasi permasalahannya. Kemudian Nabi Elia yang akan datang itu, yang akan memulihkan hubungan bapa dengan anak, Maleakhi itu ya. Nanti kita melihat dulu sebentar itu. Penutup juga Yesus yang nanti mewahyukan ya hubungan bapa dengan anak, mewahyukan Elohim dalam hal hubungan bapa dengan anak itu ya. Nah, kita ulang dulu sebentar. Elohim adalah keluarga, tetap itu kita ingat. Elohim adalah keluarga di mana bapa merencana, anak mentaati, dan roh sebagai penolong. Dia memeteraikan dengan dirinya sendiri sebagai panjar DP ya. Kemudian kita sudah melihat juga bapa berbicara dalam Kejadian 1 ayat 26, 28. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, dan langsung semuanya oke, berjalan, rencananya jalan ya, tanpa ada sedikit pun perbantahan. Jadi Elohim adalah keluarga, tetapi dia satu suara. Nah, mari kita masuk kepada kepemimpinan Ahab. Ini banyak ya, tapi kita melihat dulu satu saja. Kepemimpinannya ini yang sangat dipengaruhi oleh istrinya ya. Mari kita melihat 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Katakan di sini, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izabel istrinya. Siapakah Izabel ini? Ini anak Raja Sidon ini. Dia ini seorang penyembah berhala Baal, dan seorang yang sangat setia dengan Baalnya itu ya, dengan ilah-ilahnya itu. Dia begitu setia, dia memberi makan nabi-nabi Baal ya. Di istana Izabel itu ada meja ya, dikatakan di sini meja nabi-nabi palsu itu makan dari meja Izabel ya. Dan dia dengan karena kesetiaannya dia pun membunuh nabi-nabi yang asli ya. Untung ada di situ Obadya, dia menyimpan 100 orang, memberi makan ya. Di zaman Elia ini ya ceritanya ini. Jadi Izabel dan dia seorang yang sangat kuat kemauannya ya. Seorang perempuan yang tangguh lah, katakan begitu. Karena waktu Elia konfrontasi dengan 400 nabi Baal, dan kita tahu ceritanya itu Tuhan menjawab dengan api, dan ini nabi Baal disembelih. Jika dilapor ke Izabel, Izabel nggak takut ya. Malah diancam Elia, aku akan membuat nyawamu seperti salah satu daripada nabi-nabi Baal yang disembelih itu. Waduh, Elia langsung takut ya. Jadi Izabel ini seorang yang setia kepada ilahnya, seorang yang berkemauan yang sangat kuat ya. Dan dia sebenarnya mendukung Ahab suaminya ya, dalam hal keinginan Ahab itu waktu dia dalam kebun anggur Nabot ya. Si Ahab ingin kebun itu, Nabot nggak mau jual karena itu nggak boleh milik pusaka. Akhirnya si Izabel ini, tenang aja, kau kan raja di sini ya. Jadi dia bikin surat, ambil otoritasnya si Ahab, meterainya itu kirim ke tua-tua di sana ya, supaya bikin rencana sehingga Nabot mati. Jadi Izabel ini juga mendukung suaminya, keinginan suaminya itu yang nggak bener ya. Tapi intinya ini Ahab ini memang takluk dia oleh Izabel ya. Nggak mampu dia melawan perempuan yang begitu kuat dedikasinya kepada ilahnya, dan juga seorang yang tidak takut gitu ya, seorang yang berkemauan yang kuat sekali lah gitu ya.
Dan istrinya ini karena dia penyembah berhala, membujuk. Dalam satu Raja-Raja 21 ayat 25 ini, dia membujuk. Sehingga Ahab juga ya, ikutlah dia menjadi penyembah berhala. Di sini bahkan dia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Ya. Jadi, intinya kepemimpinan Ahab ini adalah suatu kepemimpinan bapa juga, tapi yang dipengaruhi. Dibujuk, ya, kepemimpinan yang tidak tangguh lah, katakanlah kepemimpinan yang tidak punya prinsip, kepemimpinan yang ya kalau yang nggak salah ya itu salah istrinya nggak bisa, ya itu sebabnya makanya keluarga itu ya haruslah dia seorang bapak ya dia bisa mengatasi istrinya dulu lah, ya atau anak-anaknya juga nanti kan, kalau enggak bagaimana? Dia aja nggak bisa menghadapi itu, nggak bisa dipimpin istrinya sama anak-anaknya. Bagaimana? Ya. Jadi ini Ahab ini lain dengan Ayub. Nanti kita lihat atau langsung kita lihat lah, bandingkan lah Ayub ya. Ayub ini seorang yang kepemimpinannya bagus karena dia tegas dengan firman Tuhan itu. Ya. Jadi Ayub itu waktu dia punya anak 10 ya, dia anaknya yang 7 itu pesta-pesta semuanya, dia selalu berfungsi sebagai imam. Memberikan korban, ya dia pikir kalau anaknya sudah mengutuki Allah, dia akhirnya dia bikin itu selalu itu karena anak-anaknya saya yang 7 itu laki-laki pesta bergiliran, ya jadi yang perempuan 3 itu selalu diundang dan si Ayub takut kalau anaknya ini, jadi dia sebagai bapak dan juga sebagai imam. Nah, ini dia imam itu mendamaikan, ya memberi perantara, memberikan persembahan kepada Tuhan demi yang ini. Atau lebih cepat membawa Tuhan kepada anak-anaknya dan bawa anak-anaknya kepada Tuhan. Didamaikanlah kalau kata pikir Ayub ini anakku sudah mengutuk Tuhan. Ini kemena Ayub terhadap anak-anaknya, tapi juga terhadap ininya istrinya ini karena Ayub itu dipukul ya. Ini coba dulu sebentar kita lihat, di banyak orang berpikir Ayub itu yang ditimpa begitu bukan karena Tuhan, itu rancangan Tuhan itu semuanya. Karena Tuhan ingin memperdalam tingkat pengenalan Ayub dari pengenalan kata orang masuk kepada pengenalan yang dia melihat sendiri dengan matanya. Nah jadi di sini waktu dia ditimpa 2 kali malapetaka, istrinya di pasal 2 istrinya bilang ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini sebenarnya bukan membujuk kayak istrinya Izabel ini. Ini sebenarnya mengutuk ya bagaimana? Masih bagaimana ya? Memakilah ya begitu ya. Kutukilah Allahmu, matilah. Nggak ada suami yang udah ketimpa begini, istrinya ngomong begitu. Terus Ayub jawab begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Alkitab mengatakan ini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya memang benarlah Tuhanlah yang memberikan yang baik juga memberikan yang jahat. Tuhan ini di dalam Amos juga dibilang, kan? Dalam Yesaya juga dibilang, Tuhan menciptakan gelap, menciptakan terang. Tuhan menciptakan nasib mujur, juga nasib malang. Tuhan bilang, adakah di Amos, adakah malapetaka dalam suatu kota kalau bukan Tuhan yang melakukannya? Jadi Ayub sadar, dia punya pengertian, dia punya pemahaman akan firman, dan dia komitmen di situ. Ketika istrinya menyerang dia, katakanlah begitu ya, memaki ya, dia tetap teguh pegang firman Tuhan. Lain dengan Ahab. Ahab ini ya dengan firman Tuhan dia setengah-setengah kali ya. Wah, dibujuk sama istrinya, udah. Kebetulan istrinya ini sangat kuat ya kemauannya itu. Ya, nanti kita melihat sebentar aplikasinya ke gereja ini ya, karena dia Izabel ini termasuk 3 ajaran yang menyebabkan gereja jatuh. Ajaran Izabel, ajaran Nikolaus, dan Bileam. Ini kita mau bahas itu sebentar. Tapi lihat dulu ini. Jadi kepemimpinan Bapa di sini dalam hal Ahab ini sebenarnya bukan kepemimpinan lah boleh dibilang ya. Kepemimpinan itu soalnya ya dia harus punya prinsip, dia harus punya arah, dia harus punya tujuan, dia harus punya pegangan. Pegangannya firman. Ya kalau nggak punya arah begitu yang malah
dibujuk ke sini, bujuk ke sana. Ya kalau yang bujuknya bagus, kebetulan Jebel penyembah berhala. Ya, jadi jatuhlah dia ya, dibilang memperbudak diri Ahab itu. Budak dia jadinya, dia bukan pemimpin itu, budak, memperbudak diri karena dibujuk oleh istrinya. Ini perkara serius ini Bapak Saudara, ya. Sudah saya bilang, salah satu yang harus ditangani oleh keluarga itu, ya selain suami harus mengasihi istri, tapi istri juga di sini nih, dibilang, engkau akan berakhir ya, artinya mempunyai keinginan yang kuat terhadap suamimu, suamimu akan berkuasa atas menjadi keinginan istri yang terkuat. Kalau dia tidak mau dikuasai oleh suaminya, kalau bisa bahkan menguasai suaminya, itu keinginannya. Desire itu keinginan kuat ya, itu pasal 3 itu Tuhan yang apa ya, disiplin lah begitu ya kepada Hawa. Kejadian 3 itu dibaca, itu udah pernah kita bahas. Jadi di sini Ahab bisa dibilang sudahlah dipengaruhi oleh istrinya, habis ya, dibujuk, dipengaruhi. Bisa dibilang kepemimpinan itu di tangan Jebel. Kepemimpinan sudah di tangan Jebel itu kalau udah begitu. Jadi enggak lagi Ahab ya. Bisa dibilang Ahab tidak lagi memimpin. Dia hanya sebagai simbol aja, sebagai bapak simbol lah dia kayak. Ya kadang-kadang kita juga pernah begitu kan. Kami pernah punya ini sedikit kesaksian lah ya. Susah ini kalau ketemu bapak yang begini. Dalam pelayanan kita kan bicara tim ya, para bapak, para penatua. Nanti kalau kita udah bicara udah oke, ini si bapak pulang, berubah itu. Nanti istrinya ngomong begini. Ah, ini susah sekali. Ya. Sangat susah karena seorang bapak yang sudah dikuasai oleh, dibujuk oleh istrinya, bukan pemimpin lagi sudah. Ya udahlah, ikutin aja lah. Ya. Apa boleh buat kalau sudah begitu? Enggak, dan itu biasanya, ini pengalaman kami ya, pengalaman saya lah. Kalau istri sudah menang, ada seorang teman saya juga bilang suami istri sebenarnya bertarung ini, siapa yang menguasai ini. Tapi kalau istri sudah menang, itu seumur hidup biasanya. Nggak bisa lagi diberesin, nggak bisa lagi. Ya. Jadi suami-suami yang sudah begini nih, udah bisa dibilang bukan lagi pemimpin lah. Udah nggak usah lagi bicara soal kepemimpinan sama dia, ya. Atau bicara apapun juga nanti istrinya soal yang mutusin di belakang, ya. Jadi kita nggak bisa lagi apa-apa, ya. Ini bedanya Ahab dengan Ayub. Kenapa Ahab begitu? Ya karena komitmennya dengan firman nggak benar, sehingga gampang dibujuk dan akhirnya jatuh kepada penyembahan berhala, memperbudak diri. Kalau Ayub, sekalipun dia pengenalannya belum dalam pada waktu itu, ketika dia dihajar Tuhan itu, dia memang komitmen. Dia benar, dia komitmen, dia pegang lah. Inilah yang ku ngerti, aku harus begini. Gitu loh. Jadi ini pemimpin, ya. Nanti kalau kita ambil kesimpulan ini bagi Ahab dengan Ayub nih ya ini pemimpin itu, bapak itu harus ada komitmennya dengan firman, dan itu harus harga mati. Harga mati. Kita dengan firman. Kalau istrinya nanti pergi ninggalin kita gimana? Harga mati. Udah saya bilang, kalau harga mati, ngerti kan? Artinya apapun juga firman. Gitu. Ya, udah nggak ada lagi mikir resiko, nanti malu, istri kabur atau apa, nggak ada lagi, nggak ada. Udah firman, titik. Ya. Kalau firman Tuhan bilang begini, gitu. Namanya kepemimpinan yang mesti begitu. Bapak mesti ada itu loh. Ya, yang berikut dengan ini mimpin anak-anaknya sebagai imam. Ya. Jadi mengetengahi, ya, mendamaikan, membawa anak-anak pada Tuhan, bawa Tuhan pada anak-anak, mendamaikan lah. Ya. Selalu itu Ayub bikin begitu. Ya. Dia berdiri, ya, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini anakku. Kalau sudah mengutuk, ya, berikan persembahan. Ini dia. Ayub ini luar biasa ini ya. Kalau saya lihat ini bapak yang luar biasa ini. Dibanding dengan Ahab ini ya. Kemudian kita masuk ini. Nabi Elia ini. Itu dulu kita baca Maliaki ya. Ini bagian terakhir kalau barangkali ini ya. Sebelum kita nanti aplikasikan Jebel ini dalam gereja ini ya. Nanti sebentar dulu kita lihat Nabi Elia dulu ini. Maliaki ini bagian ayat terakhir ya. Ayat terakhir.
Kok di sini rupanya Malia ini saya pakai Alkitab yang di sini dia. Maleakhi pasal 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Inilah misinya Elia itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi ministrinya Elia adalah membuat hati bapa berpaling kepada anaknya. Kadang-kadang bapak kalau sibuk pelayanan termasuk anaknya nggak diajar, karena tugas mengajar anak itu bapak, bukan ibu. Ibu itu penolong dia. Bapak itu, makanya ayatnya, dengarkanlah hai anak didikan seorang bapak, seorang ayah. Ya, juga ada lagi ayat dia, jangan, hai bapak-bapak, didiklah anakmu dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Bapak itu tanggung jawabnya. Didik anak. Ya. Nah, masalahnya kalau bapak udah nggak suka sama ayahnya, lebih sih senangnya karir, senangnya pelayanan, senangnya karena anak dibiarin. Nah ini. Itu kacau lah bapak yang begini. Makanya ini Elia di akhir zaman memulihkan supaya hati bapak balik sama anaknya. Ya, ini COVID bagi saya ini ministry Elia juga nih. Kenapa? Karena melalui COVID ini bapak-bapak yang suka pelayanan juga waktu itu sibuk. Ini jadi di rumah kan. Banyak lah ya di rumah. Ada waktu buat anaknya. Ya, ini dia ya. Kenapa pelayanan Elia itu bapak sama anak sih sebenarnya? Kenapa? Hati anak sudah dikembalikan kepada bapaknya. Karena begini, Elia itu kan kayak forerunner gitu ya. Sebelum Yesus yang datang. Karena Yesus itu mewahyukan hubungan bapak anak di dalam Elohim, ya, bapak, anak, tapi juga sebagai kisah ahli warisnya. Kita anak, son of God. Makanya Yesus bilang kalau kau berdoa sebut bapak. Karena pewahyuan itu Yesus itu bapak dan anak, hubungan itu, maka forerunnernya mesti begitu. Bapak dan anak juga. Pulihkan dulu, ya. Ini kepemimpinan bapak ya. Makanya kepemimpinan bapak itu ya boleh dinilai bahwa bagaimana anaknya. ya hanya Tuhan yang tahu kan. Ada anak-anak yang memang pada dasarnya mudah dia dibentuk, ya. Ada juga anak-anak yang nggak begitu. Ya, disitulah bapak diuji kepemimpinannya. Bagaimana? Yang jelas, kalau ingin tahu bapak itu kepemimpinannya gimana, ya lihat anaknya lah, ya kan? Dan lihat juga istrinya. Apakah bapak ini yang memimpin atau istrinya yang memimpin? Ya, sekali lagi saya bilang, kalau sudah istri kayak Jabel ini yang memimpin, udahlah, nggak usah lagi ngomong soal apalagi lah keluarga lagi, kacau sudah. Ingat keluarga Elohim itu, bapak merancang, merencana, merencanakan, memilih, dia segalanya. Mulai dialah segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia kepada dia. Anak taat, roh menolong, ya, dan satu suara bapak. Baiklah kita menjadikan manusia. Ini dia keluarga sejati. Jadi kalau udah ada keluarga di bumi ini kayak Ahab, Jabel yang sudah mengontrol, udah nggak usah lagi bicara keluarga lah. Ya. Penyakit ini sembuhnya nih kalau Ahab memang benar-benar mau komitmen sama firman Tuhan, itu aja. Kalau dia enggak, udah nggak ada obatnya itu. Itu penyakit yang sungguh nggak ada obatnya. Karena kita hanya bisa, seorang bapak hanya bisa memimpin kayak Ayub. Kalau komitmennya sama firman, bagus. Walaupun belum dalam dia pengerti, nggak apa-apa. Yang penting komitmen. Harga mati. Ini dengan firman. Kembali ya, jadi Nabi Elia, jadi ini pelayanan Nabi Elia. Karena kenapa dia memulihkan hubungan bapak dengan anak dan bapak? Karena Yesus ministrinya itu mewahyukan kepada kita
Elohim itu adalah Bapa dan Anak, dan kita juga menjadi anak-anaknya, ahli waris ya. Oke, mari kita lihat Ijabel sebentar. Kenapa Ijabel disebut di dalam kitab Wahyu ya? Kitab Wahyu itu ajaran ya. Ini Ijabel ini sudah tahu ya, dia menyebabkan Ahab menyembah berhala. Ya, memperbudak diri dengan bikin yang jahat. Ya, berhala modern sekarang kan ini di Wahyu nih yang dibilang tuh ajaran. Coba dulu sebentar kita lihat ya, Wahyu pasal 2 itu ya. Ijabelnya ada di Tiatira ini. Di pasal yang ke mana dia Tiatira? Tiatira itu di pasal 2 dia ya. Tetapi aku mencela engkau, ini gereja yang ditegur ini ya, gereja di Tiatira. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Ini kayak dibujuk juga ini. Wanita Ijabel yang menyebut dirinya nabiah. Ini pengajar-pengajar gitu ya. Nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, berhala modern ini apa nih? Dalam dunia kekristenan saat ini, mamon, dan materi itu. Jadi ajaran Ijabel itu ajaran yang seperti Yudas bilang itu, memanfaatkan kasih karunia Tuhan, diarahkan kepada keberhasilan jasmani, sukses duniawi, kepada kekayaan, mamon. Dia guru palsu atau nabi palsu, Ijabel ini begini, Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih, dia akan tolong kamu. Tapi arahnya nanti ini, kau akan sukses di dunia ini, uangmu banyak, bisnismu lancar, engkau nggak ketimpa masalah. Ini semuanya bohong. Tuhan itu membantu kita, mendisiplin kita melalui perkara-perkara jasmani ini. Kita akan banyak masalah, kita akan mengalami konflik supaya menjadi serupa dan segambar dengan dia. Jadi kalau guru palsu itu enggak gitu. Dia bilang kasih karunia Tuhan luar biasa, tapi diarahkannya ke situ. Bukan kepada tujuan Tuhan menjadi serupa segambar dengan dia, enggak. Arahnya itu. Itulah dia guru palsu. Itulah Ijabel. Oh, berkeliaran Ijabel di dunia kekristenan zaman ini. Sangat berkeliaran sekali. Bahkan menjadi para pengajar sangat populer, terkenal. Ajarannya itu ya, sudah tahu Tuhan baik, nanti larinya bisnismu. Engkau nggak banyak masalah, engkau bukan menjadi ekor, kepala, macam-macam ya, yang comot-comot aja ya. Ini dia Ijabel. Dan gereja membiarkan diri seperti Ahab dibujuk oleh ajaran itu. Dan sekarang dunia kekristenan udah penuh dengan, sudah dibilang lah, dunia kekristenan dipimpin para Ijabel karena sudah dibujuk berabad-abad. Itulah dia ya. Jadi kesimpulannya apa? Sebagai penutup ini tema kita. Kesimpulannya, seorang bapa kepemimpinannya harus hanya satu-satunya ditopang oleh firman. Ketika seorang bapak komitmen dengan firman Tuhan, jalanlah kepemimpinan itu. Begitu bapak itu enggak komitmen dengan firman, macam-macam, dibujuklah anak-anaknya, beginilah, macam-macam ya. Puji Tuhan, ini kita tutup dulu ya pembahasan kita. Barangkali besok kita akan masuk tema yang baru. Haleluya, amin.